Kita pasti tahu dan sadar bahawa suatu kehidupan itu pasti ada akhirnya, iaitu kematian. Kematian merupakan sesuatu peristiwa keluarnya ruh dari jasad manusia. Dalam Islam, kematian menjadi awal perpindahan dari alam dunia ke alam barzah. Roh manusia yang wafat akan tinggal di alam barzah hingga kebangkitan manusia dari kuburnya saat kiamat kelak. Kematian menjadi permulaan menuju alam akhirat yang kekal. Setelah kematian pun masih melewati masa pertanggungjawaban atas semua apa yang kita lakukan dan perbuat di dunia. Saat di alam kubur ada siksa kubur dan nikmat kubur. Barang siapa yang saat di dunia banyak amal saleh pasti akan beruntung dan mendapat nikmat kubur, dan sebaliknya. Penyesalan pun tidak ada gunanya lagi bagi ruh yang saat masih ada dalam jasad saat di dunia banyak melakukan dosa. Di dunia ini makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, suatu kejadian yang rahsia bagi kita kapan dan di mana itu akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu dan Maha Kuasa yang mengetahui kematian makhluknya. Hanya saja dalam dunia nyata, banyak yang mengabaikan tentang kematian itu. Kita sering lalai bahawa kematian itu pasti akan datang. Kita terlalu sibuk dengan hiruk pikuk dunia, gemerlap dunia, keindahan dunia, kenikmatan dunia, sampai kita lalai. Sehari-hari kita hanya meluangkan sedikit waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesibukan dunia menjadikan ibadah kita norma kesekian dan bukan yang utama. Sebenarnya kita sebagai umat Islam sudah jelas diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Al-Quran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Sangat jelas bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahawa manusia dan jin diciptakan untuk ibadah, bukan untuk bersenang-senang saja apalagi menyekutukannya. Ibadah adalah inti dari tujuan diciptakannya makhluk. Dalam Islam sendiri ibadah terbagi dua, iaitu ibadah mahdah dan ibadah muamalah atau ibadah airu mahdah. Ibadah mahdah merupakan ibadah sebagai wujud penghambaan murni seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ibadah mahdah, seorang hamba seakan terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui serangkaian ritual ibadah sesuai dengan yang disyariatkan. Sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dalam Al-Quran maupun Sunnah, ibadah ini sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan. Seperti solat, zakat, puasa, iktikaf, sodakoh, berkurban, berhaji, membaca Al-Quran dan masih banyak lagi. Sedangkan ibadah gohiru mahdah yang bersifat ibadah antar sesama seperti menjauhi jual beli barang yang haram serta menikmati barang yang tidak halal, tidak menipu ataupun memanipulasi takaran, timbangan dan kualitas barang dalam berdagang, menjauhi suap, ria, riba, iri, dengki. Bersenang-senang dengan keluarga, bersosial, toleransi dan saling menghormati antar sesama dan masih banyak lagi. Dalam Islam kita harus seimbang dalam menjalankan ibadah dan mengamalkan antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah antar sesama. Saat kita resapi dan cermati tentang kehidupan, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada diri kita itu sebenarnya sangat banyak sekali, bila kita hitung mungkin tak terhingga. Kita diberi kehidupan di dunia ini untuk menikmati alam serta isi yang ada di dalamnya. Rezeki, keluarga, anak yang kita sayangi, maupun kesihatan, semua itu adalah nikmatnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam raya. Seharusnya kita sebagai orang Islam yang beriman harus selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Walaupun itu sedikit atau banyak, susah atau senang, itu wujud ketaatan kita pada Sang Pencipta. Jangan yang ada malah kesombongan dan kurang puas diri yang muncul di hati kita atas segala nikmatnya. Kita dalam hidup harus perbanyak menjalankan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amal ibadah yang kita kerjakan itu kelak menjadi bekal dan penyelamat kita saat melewati dan menjalani setelah kematian itu tiba. Bukan malah menyibukkan diri dengan urusan dunia melampaui batas. Sementara sebenarnya semua yang ada di dunia akan kita tinggalkan. Ingatlah kematian itu sangat dekat dengan kehidupan kita.
Semua yang ada di dunia ini tidak akan bermanfaat dan malah menjadi kerugian bagi kita di akhirat kelak bila mana kita dalam menyikapinya di kehidupan dunia ini tidak dilandasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan semua kenikmatan dunia yang penuh dengan tipu daya, terkadang kita pernah melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan yang dilarang agama. Kita tahu kematian itu akan datang menghampiri setiap makhluk yang bernyawa. Bila mana telah tiba waktunya di manapun berada, Sang Maha Memiliki akan mengambil kembali atas semua yang dikehendakinya. Sangat rugi dan menyedihkan bila semua itu terjadi pada saat kita melakukan dosa. Di dunia ini kita harus mengupayakan untuk mempersiapkan akan kematian itu. Di kehidupan sehari-hari dengan meningkatkan iman dan takwa. Percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala keyakinan yang harus ditanamkan di hati manusia. Dengan itu keselamatan di dunia dan akhirat akan terjamin. Pelajari dan tanamankan ilmu agama dalam diri dan diamalkan, menjalankan kewajiban sebagai orang Islam dengan meningkatkan dalam hal solat 5 waktu. Biasanya kita menunda-nunda solat, kita usahakan untuk solat fardu di awal waktu, puasa Ramadan, zakat dan memperbanyak amalan-amalan sunnahnya, seperti solat tahajud, puasa sunnah, ziarah kubur, menjenguk orang sakit dan masih banyak lagi. Tetap istiqomah dalam menjalani dan menghadapi cobaan di dunia. Di saat kita diberi kenikmatan, kita harus ingat untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebaliknya di saat kita diuji dengan musibah kita harus bersabar. Kita harus senantiasa bertaubat kerana manusia di saat lengah mudah sekali melakukan dosa. Mohon ampunan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kita sadar bahawa manusia itu lemah. Semua itu akan menjadi pengingat bahawa kematian itu pasti akan datang dan pastinya tanpa pemberitahuan. Maka dari itu agar kita selalu terjaga dari perbuatan dosa saat menghadapi kematian itu. Beruntunglah manusia yang selalu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kematian suatu peristiwa yang menakutkan bagi orang di dunia ini. Maka jagalah diri kita dalam menjalani hidup di dunia ini. Jangan dunia menjadi tujuan utama kita, tetapi hidup di dunia ini jadikanlah sebagai ladang kehidupan yang utama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sisa umur kita hidup di dunia ini marilah kita isi dengan amal-amal ibadah, kerana semua amal-amal ibadah kita sebagai persiapan bekal di kehidupan akhirat kelak. Kerana kehidupan di dunia ini hanya sementara dan akhiratlah yang kekal. Kita hidup di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat, bukan harta tahta yang akan kita bawa tapi amal ibadah di dunia yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Maka mulailah dari sekarang berlomba-lomba di dunia dalam kebaikan dan menjauhi perbuatan dosa. Semoga kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat.